Welcome back to Central Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja. Kali ini ada update soal testnet live versi gelombang satunya dari blockchain Sui yang kita udah bahas di video sebelumnya. Mungkin nih gue bahasnya agak telat ya, karena ini udah dari pertengahan November kemarin. Jadi pas konten yang kemarin keluar malamnya itu Sui testnet udah mulai ya guys ya. Dan di sini mereka di gelombang pertama mereka tuh ada perbedaan sedikit antara devnet dan testnet ya. Meskipun nantinya mereka tetap bisa menghapus development yang di testnet juga kayak yang di devnet, tapi tidak dilakukan oleh pihak SUI-nya langsung, tapi dari pihak community validatornya dan developernya guys ya. Jadi benar-benar ini udah mulai tahapan community driven ya di part desentralisasinya ya guys ya gitu. Dan kalau dia bilang kalau misalnya ada bug atau permasalahan yang terjadi di dalam testnet itu nggak seperti devnet, jadi karena manajemennya community driven tadi, jadi kemungkinan harus ada approval antar sesama community-nya ya. Dan untungnya kalau di Discord-nya sendiri kita lihat ini integrasi komunikasinya kayak video konten, bahkan untuk development ini draft grant, dan integrasi komunikasi antar developernya ini kelihatannya lumayan lancar ya teman-teman ya, dan benar-benar dijawab responsif sama timnya dengan baik ya, jadi bagus gitu ya. Nah, untuk kita lihat detailnya apa aja sih perbedaan validator dan di devnet dan di testnet gelombang pertama ya. Jadi kalau di devnet kemarin yang di video kemarin tuh hanya dijalankan 4 validator dari Mysten Lab-nya sendiri, dari pihak SUI-nya sendiri. Sedangkan Wave 1 testnet itu udah dari validator community ya. Jadi ada 20 validator. Jadi kalau kita cek di node operator di sini, ini udah mulai ada komunikasinya dan beberapa udah menjalankan skrip-skripnya ya teman-teman ya gitu. Bahkan untuk funding developernya mereka juga udah mulai gathering gitu ya di sini. Jadi cukup menarik ya, udah mulai community yang ambil alih perlahan-lahan dalam developmentnya. Juga untuk full node ya kapasitasnya bisa sampai 500 node ya. Dan juga untuk validator locationnya pun karena ini udah community base itu udah tersebar seluruh dunia, sedangkan kemarin tuh cuma di pusat kantornya di US. Dan durasi untuk Wave 1 testnet ini kalau kita hitung dari awal announcementnya di tanggal 18 ini, dan dia bilang 2-3 minggu, kemungkinan kalau kita lihat di kalender dari tanggal 18 kita baru minggu pertama ya kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi masih ada sampai tanggal 9 Desember kalian bisa coba testnetnya dari Sui ini guys. Dan ya ini ada node-nya, kalau kita bisa cek untuk API-nya ada yang full node testnet dan devnet. Kita bisa cek di walletnya langsung juga seperti ini. Kalau kita buka ini networknya bisa kalian pilih, ini udah ada devnet dan testnet ya. Dan mungkin kalau kalian developer kalian bisa custom RPC ya. Udah mulai ada opsinya ya, beda dengan kemarin gitu. Dan juga karena dia yang kayak tadi gue bilang, karena ada aplikasi yang mungkin bisa bakal dihapus dari developernya, mungkin kalau dari devnet langsung dari Mysten Lab-nya langsung dihapus aja gitu aja. Tapi kalau dari testnet itu tergantung dari community developernya mau ngapain. Dan juga kalau ada support ya, bedanya kalau di testnet kalian harus koordinasi dengan validator ya, terutama untuk masalah transaksi. Jadi nggak perlu confirm ke Mysten Lab-nya lagi. Jadi benar pure community to community ya teman-teman ya gitu. Nah, bahkan 2 hari sebelum pelauncingan ini, official announcement tanggal 18, ada community yang mengannounce 2 hari sebelumnya tanggal 16 kalau Sui testnet itu mulai berjalan ya. Dan dia ngetesnya adalah dengan cara minting NFT yang kemarin ya, seperti yang kita lakukan di sini. Nih sama ya persis kayak video kemarin nih. Ada wallet account, terus masukin IPFS filenya, terus baru nama dan description. Nah, tapi NFT-nya baru sesimpel itu ya guys ya. Nah, sekarang ada update baru juga namanya Sui Kapis. Sui Kapis ini kalau kita lihat di homepage ya, dia tuh semacam zaman CryptoKitties di Ethereum tahun 2017. Nah, tujuannya Sui Kapis ini di testnet tuh apa sih guys?
Tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa kompleks dari NFT metadata dan NFT smart contract yang bisa dikembangkan di Sui ya. Kalau kita lihat propertiesnya, ini salah satu contoh karakter hewannya. Ini ada gennya, ada umurnya, terus ada genetiknya. Bayangin genetiknya aja ada kontraknya, genetik dari hewannya. Terus ada parent NFT-nya bisa kita buka. Ini kita bisa cek di resultnya seperti ini parentnya ada 2 nih ya teman-teman ya. Ini hasilnya, terus bisa di breed, kontrak breednya juga ditunjukin. Jadi NFT metadatanya pun juga dicek gitu ya teman-teman ya, dia benar-benar apakah di breednya sama siapa, itu benar langsung dicantumin di metadatanya. Begitu juga patternnya. Dan kalau kita lihat JavaScript Node.js untuk developernya yang untuk metadatanya ini, bentuk metadatanya beda dengan yang berbasis EVM ya. Jadi dia nggak ada langsung title segala macam, fokus di atributnya aja, langsung jelas nih ya, tinggal ID, gen, bener-bener nggak perlu pakai quotation atribut seperti cara membuat metadata EVM yang kita tunjukin di konten Mutanwan ya. Jadi berbeda banget contohnya ya teman-teman ya. Ini cukup menarik kalau dilihat. Berarti dia bisa mengimplementasikan NFT smart contract metadata yang kompleks tapi dibuat lebih sederhana. Jadi orang ngerjainnya juga lebih cepat ya teman-teman ya. Ya nice lah ya teman-teman ya gitu. Dan kalau kita lihat di sini detailnya, ini mereka tuh udah nge-provide gimana cara untuk ngemin si kapinya dari scratch ya. Jadi kalian tinggal masukin smart contractnya di sini, register aja, kalian tinggal jalanin. Biasanya sih developer sih yang ngelakuin ini script untuk running smart contractnya, untuk inisiasi hingga sampai ke breeding ya, breeding secara manual. Ini ada smart contract language-nya dan ini cukup pendek ya scriptnya, jadi mudah di copy dan nggak gitu capek ngetiknya, tinggal ketik-ketik aja gitu. Dan mereka mengembangkan gen science juga. Jadi ini yang tadi untuk metadatanya kayak kita jelasin di sini, ini ada datanya itu dia kembangin di sini. Dan ini juga ada numeric secara aritmatikanya untuk kombinasi antar parent 1 dan parent 2 ya, untuk kombinasi karakter-karakter NFT hewannya tadi di kapis ya teman-teman. Cukup menarik ya gitu. Bahkan untuk gene mutationnya aja dari karakternya ini bisa kita code, ada code-nya, dan ini code-nya juga nggak gitu panjang ya teman-teman ya, bisa diimplement dengan derivatifnya. Ini yang tadi numerik kombinasi aritmatikanya ABC itu bisa diatur di sini ya teman-teman gitu. Bahkan mereka juga ada item aksesorisnya mereka jual juga, dan ada script-scriptnya ya gitu teman-teman. Jadi ini update pendek dari Sui, dan komen aja di bawah menurut kalian apakah Sui bakal bisa jadi the next blockchain yang bagus untuk NFT dan scriptnya. Dan mungkin gue juga lupa ngasih lihat sebentar ini di walletnya untuk claim saldo di testnetnya berbeda dengan devnet ya. Kalau devnet kalian harus ke discordnya di sini ya teman-teman ya untuk faucetnya. Tapi kalau untuk di testnet kalian harus klaim sendiri secara manual. Ini tinggal klik di sini. Kalau kalian klik ini tuh lama banget guys, kadang bisa sejam, kadang mungkin paling cepet tadi gua dapat 10 menit ya gitu, tapi bisa jam, bahkan ada yang orang akhirnya nge-close tunggu besok harinya baru nyampe teman-teman. Jadi ini dilakukan supaya teman-teman yang pingin nyoba testnet yaitu nggak buru-buru nyedot semua token yang diminting oleh validatornya. Apalagi kalau kita lihat di validatornya pun kan juga masih kecil ya, cuma 20 validator, jadi takutnya nge-lag ya teman-teman ya gitu. Padahal Sui harusnya bisa di approve di testnetnya, bisa jadi cepat. Mungkin ini karena masih gelombang pertama, testnetnya jadi belum benar-benar rampung ya, jadi belum benar-benar bisa scalable untuk menguji coba beberapa aplikasi yang untuk siap di develop guys. Alright, itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go everyone.